Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Gunawan dari kelas IAT 6A. Pada kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Orientalisme dan Oksidentalisme. Jadi pada nomor 1 itu dijelaskan bahwa kerangka kerja para orientalis dalam mengkaji Islam di masa postmodern. Jadi pada awalnya pemikiran barat itu tentang agama itu bersifat teistik atau teisme. Mereka yakin kepada Tuhan. Namun setelah era modern, pemikiran mereka tuh berubah menjadi sekular, yakni pemikiran yang hanya memikirkan tentang keduniaan, tapi mereka tidak yakin kepada Tuhan. Lalu kemudian berubahlah menjadi ateis, yakni mereka sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan dalam kehidupan mereka. Gambaran kondisi orang barat tentang pemikiran agama di masa modern itu adalah Tuhan itu sudah berada dalam akal manusia, sehingga artinya Tuhan tidak diperlukan lagi dalam menyelesaikan problem kehidupan mereka. Pada intinya, postmodernisme itu membangun suatu teologi hanya berdasarkan pada asasnya sendiri, karena manusia itu tidak bisa memahami hakikat apa yang telah disampaikan oleh Tuhan. Soal nomor 2, jelaskan elemen-elemen falsafah hidup Islam dalam kerangka kerja framework studi oksidentalisme. Jadi kajian orientalis tentang Islam itu merupakan gambaran tentang pengamalan manusia barat ketimbang pengamalan manusia timur. Jadi kajian orientalis tentang Islam itu merupakan gambaran tentang pengamalan manusia barat ketimbang pengamalan manusia timur. Yang kedua, orientalis itu telah menghasilkan gambaran yang salah tentang kebudayaan orang timur dan Islam. Kemudian yang ketiga, meskipun kajian orientalis itu nampak seperti objektif, tidak ada kepentingan di dalamnya, namun ternyata tujuan mereka tuh untuk kepentingan politik. Dan soal nomor 3, yang dimana di situ dipertanyakan bahwa konsep islamisasi ilmu pengetahuan antara pendapat Al-Attas dan Al-Faruqi. Jadi Profesor Al-Attas ini kan merupakan orang yang pertama kali memformulasikan dan menjabarkan serta mendefinisikan ide islamisasi ilmu secara sistematis yang berhubungan dengan manusia, keadilan, dan hikmah. Namun di sisi lain ada kemungkinan bahwa Al-Faruqi itu ternyata telah meminjam ide yang telah digagaskan oleh Al-Attas dan mengembangkan berdasarkan pada pengalamannya sendiri. Nah, maka ada perbedaan dengan Al-Attas, dengan pemikiran Al-Attas, bahwa Al-Faruqi ini tidak berlaku adil terhadap idenya. Dan hal itu tuh semakin membingungkan dan menjauhkan umat dari arah ilmu yang benar. Maka Al-Faruqi di sini menerjemahkan konsep islamisasinya itu ke dalam sebuah rancangan gereja, dan konsepnya ini mengandung masalah, mengandung problem, dan mengundang kritikan tajam karena metodologinya itu mengandung ketidakkonsistenan. Nah, sedangkan Al-Attas itu mempunyai kerangka filosofis yang lebih gemblang dan jelas serta meyakinkan, dan definisi islamisasi ilmunya pun itu dikemukakan oleh Al-Attas lebih masuk akal gitu. Oke, kemudian soal nomor 4, yang dimana di situ disuruh menjelaskan bahwa mengapa terjadi perbedaan pemahaman antara pemikiran orientalis dengan umat Islam. Nah, jadi
karena dilihat dari latar belakangnya sendiri tentang keilmuan Islam, itu para orientalis saja itu berbeda latar belakang keilmuannya dengan umat Islam. Seperti contoh di saat mereka itu menguasai suatu ilmu seperti ilmu fikih. Nah, maka ilmu itu saja yang mereka dalami serta tidak mengaitkannya dengan ilmu hadis ataupun ilmu Al-Quran. Padahal ilmu fikih ini itu sangat berkaitan sekali dengan ilmu Al-Quran dan hadis serta merupakan sumber hukum Islam. Nah, kemudian dalam masalah hermeneutika kan, dalam masalah penafsiran Al-Quran menggunakan hermeneutika, yang dimana hermeneutika ini itu berasal dari keilmuan Kristen yang dipakai untuk menafsirkan Bible, sehingga saat diterapkan dalam keilmuan Islam, saat hermeneutika ini saat Al-Quran ditafsirkan menggunakan hermeneutika ini, maka itu tidak cocok. Jadi hal tersebut itu menyebabkan beberapa orang atau kelompok umat Islam yang menentang serta menolak pemikiran para orientalis. Soal nomor 5 di situ disuruh menjelaskan bahwa pendapat kita tentang menyebarnya kajian orientalis terutama di Indonesia. Jadi pertama-tama itu kita itu tidak boleh langsung menuduh atau berburuk sangka terhadap kajian para orientalis yang sudah terlanjur menyebar ini, karena kajian orientalis itu apabila ada yang sejalan dengan keilmuan Islam serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu boleh-boleh saja kita ambil pelajaran atau kita ikuti. Nah, di situ dalam kajian orientalis kita bisa jadikan pertimbangan serta menambah wawasan khazanah keilmuan pengetahuan Islam kita di zaman sekarang ini. Kemudian untuk menyikapi pemikiran para orientalis maka dibutuhkan ilmu yang cukup dalam, sehingga saat mengkaji pemikiran para orientalis pun kita dapat berpikir kritis. Tapi kalau pengetahuan kita itu dangkal, maka kajian orientalis pun kita setujui, kita ikut terhanyut dengan pemikirannya, bahkan kita bisa balik mengkritisi dan menyalahkan ajaran Islam. Nah, seperti contoh kita bisa mengikuti caranya Syekh Muhammad Nukaib Al-Atas. Nah, jadi beliau ini kan belajar Islam di barat dengan para orientalis. Nah, mengapa beliau tidak dipengaruhi oleh buruknya pemikiran orientalis? Karena sebelum berangkat ke sana, beliau sudah dibekali ilmu pengetahuan Islam yang dalam, sehingga beliau ini tidak mudah dipengaruhi oleh buruknya pemikiran para orientalis. Jadi dalam menyikapi kajian para orientalis ini, apabila kajian orientalis itu bertentangan dengan ajaran Islam, seperti contoh Al-Quran itu ditafsirkan menggunakan hermeneutika, kemudian ada kasus bahwa mereka ini ingin mengubah beberapa isi kandungan Al-Quran dan membolak-balikannya sebagaimana kitab Injil dibolak-balikan, diubah, direvisi setiap tahunnya. Nah, maka hal itu sangat bertentangan lah dengan ajaran Islam. Nah, di antara dalam masalah kritik Al-Quran, dalam masalah Al-Quran itu kritik mereka terhadap Al-Quran itu mereka bertujuan ingin mengubah Al-Quran, diantaranya membahas tentang kenapa perceraian itu berada di tangan laki-laki, padahal dalam hukum Islam perceraian itu berada di memang berada di tangan laki-laki, bukan berada di tangan perempuan. Kemudian kenapa wanita itu harus menutup aurat menggunakan jilbab. Nah,
eh, itu dalam kajian orientalis kan mereka ada membahas tentang relatifnya hukum menampakkan aurat. Nah, itu tergantung lagi rasa malu. Padahal dalam Al-Quran pada surah An-Nur itu sudah jelas dikatakan tentang perintah menutup aurat. Maka pemikiran para orientalis ini kita tuh harus mencernanya dulu. Jadi harus ada pertimbangan apakah pemikirannya itu sejalan dengan ajaran Islam atau malah bertentangan dengan ajaran Islam, seperti itu.